wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Jamaah salat qiyam Ramadan rahmatullah. Malam ini kita berada di malam ke-23 ya. Insyaallah salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir itu besar sekali kesempatan untuk memperoleh Lailatul Qadar sehingga malamnya kita hidupkan insyaallah. Amin. Saudara, hanya pengingat singkat ya menjelang jam 10 ini. Bahwa bulan Ramadan itu dia bukan cuma memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi dia juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Ketika Ramadan, Masya Allah, ibu-ibu masih kangen sama ya. Ketika Ramadan, kita buka puasa bersama, sholat tarawih bersama, i'tikaf bersama. Berarti kan kita bergaul dengan manusia. Maka penting sekali bagi kita untuk dapat menjaga adab-adab pergaulan. Biar ukhuwah tidak rusak, biar tidak ada yang merasa dilukai. Bagaimana kita menjadi tepas selira ya bahasa Indonesia. Tepo seliro. Hah? Tepo seliro. Tepo seliro kalau orang Jawa bilang ya, tepo seliro. Bagaimana kita berempati kepada yang lain. Kita belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi itu berusaha untuk tidak melukai hati seseorang walaupun ketika dia salah. Apalagi dalam canda, dalam ucapan, Nabi sangat berhati-hati untuk itu. Suatu hari dalam hadis riwayat Muslim, Bunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Nabi sedang duduk di rumahnya, sebagian pahanya atau kakinya itu tersingkap. Di rumah santai. Tiba-tiba ada yang minta izin masuk, yang menutup pintu rumah Nabi. Ketika dilihat ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling agung, yang keimanannya tidak bisa disaingi oleh siapapun kecuali para nabi dan rasul. Minta izin masuk ke rumah Nabi. Dan itu adalah mertua Rasulullah. Sebab beliau adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi mempersilahkan Abu Bakar masuk. Keadaan Nabi, pakaian Nabi masih tersingkap seperti tadi. Lalu kemudian ada lagi yang meminta izin masuk, ternyata Umar bin Khattab. Seorang disegani di Quraisy, Nabi izinkan masuk dan Nabi tetap seperti itu. Baru setelah itu ada yang minta izin lagi, ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu. Waktu tahu yang mau masuk adalah Utsman, Nabi menutup pakaiannya yang tersingkap tadi, Nabi tutup, baru Nabi persilakan Utsman masuk. Sewaktu mereka ini pulang, Aisyah tanya ke Nabi, ya Rasulullah, kok tadi ke Abu Bakar kamu tetap begitu, ke Umar tetap begitu, tapi ke Utsman kamu tutup bajumu? Apa kata Nabi? Ala astahi mimman yastahi minhul malaik, min rajulin yastahi minhul malaikah. Masa aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya? Subhanallah. Lihat, Nabi tahu Utsman bin Affan memiliki sifat malu yang sangat tinggi, sehingga Nabi tidak mau Utsman nanti merasa risih melihat ada bagian dari kaki Nabi yang tersingkap. Maka Nabi perbaiki dulu demi menjaga perasaan Utsman. Ini adalah keterampilan bergaul tingkat tinggi yang diajarkan Nabi kepada kita. Apa saja? Pertama, bukanlah munafik kalau kita menjaga sikap yang berbeda kepada orang yang berbeda. Bukan munafik. Sebab ada orang yang bisa kita keras, tapi ada orang yang gak bisa. Ada orang yang disindir sedikit merasa terluka lalu mundur.
Ada yang biasa, ngomong langsung pun bagi dia biasa. Ada orang yang lambat, jangan digesa-gesa supaya cepat. Ada orang yang penakut, jangan ditakut-takuti. Jadi berbeda sikap kepada setiap orang itu penting. Kamu lihat orangnya seperti apa. Saudara, kita kalau dalam bercanda bersama ya, kalau ada orang yang merasa bahwa memang dia di bawah kita, dia bisa tersinggung. Padahal Anda tidak ada maksud seperti itu, syukran. Ya, sebanyak ini jamaah satu yang peduli, masya Allah. Tapi kan saya lagi ngajar ya, ada satu yang peduli jamaah. Jadi coba, jangan sampai kita menyamaratakan orang. Jangan sampai kalau ada orang gitu aja baperan, gitu aja tersinggung. Jangan. Tiap orang punya daya tahan berbeda. Tiap orang cara merespon setiap candaan berbeda. Maka perlu hati-hati. Lihat orang nyaman atau tidak. Makanya di dalam Islam ada hal-hal yang memang secara baku disebutkan mana hal-hal yang dilarang, mana hal yang dibolehkan. Misalnya, merendahkan orang lain walaupun niatnya bercanda nggak boleh. Perhatikan, setiap amal tergantung niat. Innamal a'malu binniyat, itu cuma berlaku untuk perkara-perkara mubah. Perkara-perkara yang dibolehkan, ini hadis berlaku. Kalau niat kita baik dapat pahala. Kalau niat kita buruk nggak dapat pahala. Niat kita untuk mendapatkan balasan tidak dapat pahala. Tapi untuk sesuatu yang haram, maka tidak berlaku hadis innamal a'malu binniyat. Ada orang maling ke rumah orang kaya, niatnya ngambil zakat dia, tetap nggak boleh. Sebab maling itu adalah haram. Jadi hadis innamal a'malu binniyat. Gak boleh nanti kita bilang, padahal gue bercanda doang, masa gitu aja. Oh jangan. Kalau kamu mengolok-olok, maka itu haram. Walaupun niatnya bercanda, jangan. Hati orang bisa terluka. Mungkin orang tidak terbiasa dengan cara kita berinteraksi. Nabi SAW mengajarkan kita keterampilan bergaul tingkat tinggi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, bapak-bapak ya, yang dikasihi oleh Allah SWT, kita nih sama-sama merantau di sini, berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, adat istiadat juga berbeda. Jangan sampai kita menyamaratakan setiap orang harus dengan standar kita. Enggak, bukan begitu pergaulan. Pergaulan mesti berempati bagaimana orang itu. Nabi SAW bahkan ketika menegur orang yang salah pun Nabi menjaga jangan sampai terluka. Ada seseorang makan pakai tangan kiri di depan Nabi. Nabi gak berkata, kamu keliru nih makan tangan kiri. Enggak, Nabi menyinggung dia. Nabi katakan dengan baik-baik, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kata Nabi begitu. Ketika orang itu menyombongkan diri dan berkata, aku gak bisa, bisanya makan tangan kiri doang. Kata Nabi, semoga kamu gak bisa selamanya. Sejak itu orang itu gak bisa mengangkat tangan kanannya lagi. Sombong. Tapi sebelumnya lihat bagaimana Nabi menjaga, cara Nabi menasihati. Pernah satu hari Nabi bersama para sahabat lagi di masjid. Tiba-tiba datang orang Arab Gulu, Arab Badui, datang ke masjid Nabi, mau buang air kecil, cari tiang di masjid, kencing di situ. Marah para sahabat, mau dipukul para sahabat. Nabi melihat, jangan-jangan di dia itu biasa. Kata Nabi kepada sahabat, tahan. Ya, kata Nabi, ambil pasir untuk menutup itu. Disiram pakai pasir untuk menutup itu. Lalu Nabi mendekat kepada orang itu. Apa kata orang Arab tadi itu? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Dia berdoa, ya Allah, kasihi aku dan Muhammad, selain kami berdua jangan dikasihi. Sampai begitu doanya. Karena melihat yang lain pada marah, tapi Nabi tetap lembut kepadanya. Ini dalam bergaul. Jadi setiap orang itu punya bawaan yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Al-Hujurat, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Perhatikan, banyak yang salah menerjemahkan ayat ini ya.
kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian itu saling kenal. Perhatikan, ini bukan menunjukkan tujuan Allah menciptakan orang berbangsa-bangsa supaya saling kenalan, bukan. Bukan li'an yata'arafu, bukan. Tapi Allah menciptakan setiap kalian dari suku yang berbeda, dari bangsa yang berbeda, biar keciri. Setiap suku itu ada cirinya masing-masing. Itu maksud lita'arafu. Jadi lita'arafu itu bukan lil ghayah, bukan tujuan, bukan. Tapi Allah menyebutkan lis sabab. Allah buat kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, sebabnya supaya kalian tahu orang bule begini, orang Afrika begini, orang Padang begini, orang Jawa begini. Biar kita tahu. Harus tahu. Ada hal-hal yang mungkin di kita biasa, tapi bagi orang Jawa sensitif. Ada bagi, itu maksudnya. Jadi perbaiki pergaulan kita dengan sesama manusia. Sebab yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan amalan kepada Allah itu, baik amalan-amalan yang sifatnya vertikal, ibadah ritual kepada Allah, juga kepada sesama. Afdalul a'mal, dalam hadis riwayat Tabrani, afdalul a'mal idkhalus surur 'alal mu'min. Amalan yang paling utama itu adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang mukmin. Siapa yang dimaksudkan Nabi? Siapapun yang bergaul dalam kehidupanmu. Ada orang ya, kalau belum nyakitin hati suaminya hari itu nggak senang dia, jangan. Atau dia harus ada, tiap hari pasti melukai hati istrinya, jangan. Paling baik amalan kalian itu kalian memberikan kesenangan kepada mereka. Baik, ini di satu sisi keterampilan bergaul. Di lain sisi, saudara, kita juga harus berempati kalau kita berada di tempat orang lain. Kadang orang bercandain kita begitu karena bagi dia biasa. Jadi jangan segala sesuatu langsung dimasukkan ke hati. Tidak juga. Apa kata Nabi? Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhabum khairun minal mu'min alladhi, atau ahsan ya, minal ladina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhabum. Seorang mukmin yang tetap bergaul, menjaga pergaulan, tidak menarik diri, tidak, apa bahasa Sundanya itu, mutung pundung. Nah, seorang mukmin yang tidak pundung, ya, betul nggak sih Bu? Betul ya. Seorang mukmin yang tidak pundung, orang Melayu bilang merajuk. Seorang mukmin yang tidak merajuk, masih tetap bergaul dan bersabar dengan perilaku orang lain, lebih baik daripada seorang mukmin pundungan karena tidak sabar dengan orang lain. Jangan pula nanti nggak ke masjid at-tauhid gara-gara nggak senang sama ibu itu kalau ngomongnya begini, nggak senang sama bapak itu. Jangan. Kamu bersabar dengan perilaku orang lain, di situ ujianmu, di situ kesabaranmu, dan Allah akan balas kita dengan sesuatu yang tanpa batas tadi. Kepada anak-anak makanya kita juga ajarkan kepada mereka untuk terbiasa. Begitu dia bergaul dengan orang di luar rumah, kawan di tempatmu bergaul itu dididik di rumah dengan nilai yang berbeda dengan engkau dididik di rumah, maka kamu harus menjadi lebih adaptif, menjadi lebih mudah berinteraksi dengan mereka. Nabi dalam umur kurang dari 10 tahun sudah hidup di 5 rumah yang berbeda dengan situasi yang berbeda untuk mengajarkan keterampilan beradaptasi kepada yang lain. Di rumah ibunya, di rumah Suwaibah, di rumah Halimatus Sa'diyah, di rumah kakeknya, di rumah pamannya. 5 rumah. Sebab semakin banyak seseorang berinteraksi dengan komunitas yang berbeda, semakin dia mudah memaafkan dan luas hatinya terhadap perilaku orang lain. Dalam pendidikan kepada anak, orang tua biasa menerapkan 2 model. Model pertama adalah model mencegah anaknya gitu ya untuk tidak bergaul gitu. Ini isolasi.
mengisolasi anaknya untuk tidak bergaul. Oh, nanti dia begini, nanti dia begitu. Mungkin jangka pendek itu terlihat lebih sukses. Anak Anda tidak terpengaruh di situ. Tapi kalau Anda menggunakan metode imunisasi, kebalkan dia di rumah, maksudnya tanamkan nilai-nilai yang lebih kuat di rumah, nggak apa-apa dia bergaul. Nanti justru dia dapat mewarnai lingkungan sekitarnya. Dia yang memperbaiki teman-temannya. Jadi kita bisa memilih mau model isolasi atau mau model imunisasi. Ya, yang lebih tahan untuk jangka panjang adalah model imunisasi. Kita sebutkan, nanti kamu di luar ada teman yang begini, yang penting kamu jaga jarak begini. Kalau dia begini gak usah diajak bercanda. Tapi kalau orangnya begini, terus kita gitu kan. Sehingga dia nanti semakin banyak bergaul dengan manusia, semakin hatinya itu menjadi lebih lentur. Sebab tidak ada orang yang sempurna dalam kehidupan. Jadi Ramadan ini, saudara, saya berpesan untuk diri sendiri dan seluruh jamaah, ini kesempatan baik sekali kita memperbaiki hubungan yang mungkin ada retak, ada rusak, ada hal-hal yang mungkin tidak enak selama bergaul dalam setiap tahun. Kita memperbarui ukhuwah, memperbarui persaudaraan kita. Insya Allah kalau kita mengikat diri kita ini tidak ada kepentingan apapun, hanya karena ukhuwah fillah, persaudaraan demi Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih sayang Allah, dalam keimanan, insya Allah kita akan lebih tahan banting, mudah memaafkan, tapi juga peka. Ada orang-orang yang mungkin lebih sensitif, maka kita harus berhati-hati bergaul dengan mereka. Insya Allah ya, Ramadan ini memang benar-benar no dosa kita dengan Allah diampuni, tapi jangan lupa ada dosa dengan sesama manusia yang harus kita jaga juga. Insya Allah masing-masing memaafkan, berlapang dada, dan mulai memperbaiki diri kita masing-masing. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.